Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi sharing terhadap pengalaman saya. Jadi disclaimer dulu, perkenalkan saya Muhammad Abdurrahman. Saya founder Sekolah Tata. Disclaimer dulu, saya bukan itu ya, bukan pembisnismen yang sukses, tapi saya di sini ingin sharing ke kalian. Jadi saya nggak bermaksud untuk menggurui kalian. Jadi kita saling diskusi saja, saling belajar saja. Nah, di sini materi yang saya berikan adalah tentang bisnis di masa pandemi. Biarkan data berkata. Nah, seperti yang kita ketahui ya, tren mengenai kasus virus corona di Indonesia terus mengalami kenaikan. Apalagi yang menjadi khawatir bagi kita kali ini adalah kasus-kasus di luar Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Di sini terus mengalami peningkatan. Dan seperti yang kita lihat di gambar itu menunjukkan bahwa dampak yang paling signifikan itu adalah mobilitas penduduk. Ketika masa virus corona di tanggal 15 Maret ini terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap mobilitas penduduk. Ya, mobilitas itu adalah salah satu upaya untuk melakukan kegiatan ekonomi di masyarakat itu. Namun ternyata angka mobilitas ini diambil dari Google Maps dan Google mengeluarkan sebuah publikasi mengenai tren mobilitas di Indonesia dan di dunia. Nah, sedangkan data ini yang diambil dari kawal COVID-19, dan kawal COVID sendiri itu mengambil dari berbagai sumber yang ada di Kementerian Kesehatan di berbagai daerah. Nah, dampak yang paling kita lihat yang bisa kita amati sekarang ini adalah dampak kesehatan, yaitu krisis kesehatan yang ada di dunia ini, dan juga negara sekelas Amerika pun juga kalah gitu loh krisis kesehatannya. Terus juga ekonomi yang telah memporak-porandakan berbagai negara di dunia ini. Di sisi lain, kalau itu dari segi eksternal, di sisi internalnya sendiri, ternyata akibat dari kebijakan publik, akibat dari kebijakan pemerintah mengenai wabah virus corona ini, apa yang terjadi? Salah satunya ialah tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap wabah virus corona ini turun. Jadi karena mereka dijaga oleh pemerintah, mereka diberikan imbauan untuk tetap di rumah dan selalu cuci tangan, seperti itu memberikan dampak kekhawatiran masyarakat itu turun gitu. Khawatir akan bahayanya virus corona ini. Nah, di sisi lain ternyata angka depresi di dunia ini ya, tren di dunia itu mengalami kenaikan. Kalau orang bisnismen ini melihat bahwa wah, ini peluang yang sangat besar yang bisa kita optimalkan. Bagaimana caranya menurunkan depresi yang ada di dunia ini akibat dari virus corona? Itu adalah sebuah ide bisnis yang cemerlang. Nah, kemudian kalau kita lihat fenomena yang ada di Indonesia terutama ya, di sini kita lihat bahwa trennya orang yang melakukan penggalangan dana seperti yang dilakukan oleh brother fathers bapak sobat ambiar kita yang telah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 7,6 juta miliar rupiah dalam konser amalnya. Ya, beliau udah almarhum, semoga arwahnya diterima oleh Allah. Dan ini diikuti oleh berbagai macam boyband maupun para aktivis sosial lainnya gitu dalam melakukan penggalangan dana. Seperti yang dilakukan oleh Masalah Akademi, ini salah satu startup saya. Dia melakukan sebuah pelatihan workshop online tapi nggak berbayar. Nah, dalam rangka untuk menggalangkan dana untuk COVID-19.
Sebenarnya kalau kita lihat di sini, eee, orang bisnismen melihat di sini, ini bagaikan amil. Jadi kalau amil zakat, amil sedekah, kayak gitu tuh, amil amil zakat ya, terutama amil zakat itu ada seperdelapan dia mendapatkan hak dari hasil, pengumpulannya. Nah, ini banyak sedikitnya, maksimum itu seperdelapan. Terus banyak sedikitnya itu tergantung sama religiusitas dia. Nah, sehingga, apa ya, intinya gini, kalau apa ya, penggalangan dananya dikelola dengan profesional dan, apa, bagus, itu akan memberikan dampak yang besar ke masyarakat gitu loh. Jadi, apalagi di musim virus corona ini, gitu. Nah, kemudian kita lihat tadi hasil kajian dari Global Pandemics, Global Perception and Behaviors COVID-19 tadi, itu menunjukkan bahwa tingkat depresi yang ada di adanya dampak virus corona itu sangat tinggi. Nah, ini peluang besar bagi konten kreator yang memiliki gaya lelucon yang sangat tinggi. Ini membuat konten seperti yang dilakukan oleh Mak Betty, terus kemudian dari Wong Klaten ya kalau nggak salah. Nah, terus di sini ada yang mengcover lagu sehingga mereka terhibur gitu ketika masa-masa pandemi ini. Nah, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari mereka. Seperti Mak Betty. Mak Betty ini mereka mampu membuat kalau kalian nggak, kalau kalian nggak, itu dilakukan oleh satu tokoh saja. Jadi mereka mereka dilakukan oleh salah satu tokoh tapi banyak pemerannya, banyak yang diperankan oleh namanya foundernya itu Muhammad Arif. Yang dilakukan oleh Muhammad Arif ini. Nah, sekarang udah ada 5 orang yang ada di tim Mak Betty ini. Nah, ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka menurunkan biaya yang dikeluarkan gitu. Apalagi di masa COVID pandemi ini, ya kita tahu sendirilah biaya untuk membuat konten kreator itu sangat tinggi, sangat besar gitu. Nah, ketika kita bisa berhasil menurunkan, kita membuat dampak ke masyarakat tanpa membebani sama diri kita sendiri, ya itu sebuah value yang sangat bagus gitu. Apalagi mereka sejak awal-awal melakukan bisnis, Mak Betty ini ya, awal-awal melakukan bisnis itu bermula dia sharing di Instagram gitu, di Instagram ketika dia ada di apa namanya luar negeri di Abu Dhabi sebagai housekeeping. Nah, dia tuh sharing-sharing saja dulu pertama. Nah, terus dia mengendorse. Jadi dia membantu UMKM untuk menjualkan barang yang mereka miliki gitu. Dia mengendorse barang-barang, kemudian setelah itu terus ada orang yang mau endorse dan bayar dan akhirnya dia mendapatkan revenue stream. Awal-awal dia mengendorsekan itu ya tanpa sepengetahuan UMKM-nya itu, dia menjualkannya tanpa sepengetahuan dan UMKM-nya merasa terbantu kan. Nah, awalnya dia menolong dengan konsep sharing terus, habis itu baru jualan. Nah, itu konsep bisnis yang sekarang lagi tren gitu. Nah, terus ada fenomena tutorial yang bermunculan, banyak banget. Serius, lembaga-lembaga penelitian, terus orang-orang kayak sekelas Tata ini, ini tutorial-tutorial ini bermunculan, banyak bermunculan. Ini kenapa seperti ini? Ya, kita tahu sendirilah, di musim pandemi ini tidak memungkinkan orang ini kalau misal dia konsultasi dengan dosen kan kurang ya. Terus ya makanya dia cari tutorial-tutorial di YouTube dan akhirnya menemukan tutorial-tutorial yang banyak di YouTube. Nah, jadi apa ya? Saya akan menceritakan sekolah Stata dulu ya, sejak awal-awal. Jadi sekolah Stata ini sebenarnya awal-awal dimulai berdirinya itu adalah saya dan teman saya itu apa namanya ya, sedang melakukan skripsian gitu. Dan waktu itu karena saya apa ya,
mengikuti pelatihan, berbagai macam pelatihan Stata gitu kan. Dan saya paham akan aplikasi ini, dan terus banyak teman-teman yang meminta bantuan ke saya untuk mengajari gimana cara mengolah Stata. Karena saya sendiri juga skripsian dan teman-teman saya juga skripsian, makanya saya uh, berkeputusan untuk membuat channel Sekolah Stata agar teman-teman yang ingin belajar Stata sembari untuk skripsian bisa mempelajari dulu di channel, baru nanti ketemu dengan saya kalau misal ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Nah, ini membantu ya, membantu banget bagi teman-teman saya. Setelah itu ternyata berdampak banget gitu. Maksudnya gini, setelah saya lulus, saya kebingungan cari kerjaan. Wah, ini kerja di mana ini? Udah nggak ada kerjaan gitu kan. Udah lulus dituntut harus punya penghasilan, apalagi di keluarga gitu kan. Nah, ternyata banyak orang yang menginbox saya, chat saya, meminta bantuan gimana caranya. Terus berkaitan sama ini Sekolah Stata, cara mengolah data seperti ini tuh kayak gimana. Nah, oleh sebab itu terus ya saya mendapatkan kerjaan lah, kerjaan kecil-kecilan. Nah, di samping itu ketika saya mendaftar pekerjaan kayak waktu itu saya di Kemendikbud, LD sama World Bank dan lain-lain. Saya sampai tahapan wawancara ditanya portofolio. Nah, terus saya menceritakan portofolio saya itu saya pernah membuat channel Sekolah Stata, dan akhirnya saya diterima di Kemendikbud, di Lembaga Demografi, dan juga TNP 2K. Nah, itu gara-gara ya saya cerita pengalaman saya tentang Sekolah Stata. Nah, ini salah satu konsep bisnis yang sampai sekarang Sekolah Stata ya masih ada orang yang minta bantuan kepada saya untuk gimana caranya tutorial menggunakan aplikasi Stata. Nah, terus konsep bisnis lainnya yang akan diprediksikan oleh pemerintah dan juga ekonom di tahun 2021 itu akan ada namanya tourism boom. Tourism boom ini sebagai balasan ya, balasan ketika kita dikarantina di rumah, ketika kita dikarantina di wilayah, kita nggak boleh kemana-mana. Nah, ini nanti akan ada tourism boom. Ini potensi bagi kita ya, para bisnismen, para akademisi untuk melakukan sebuah penelitian atau untuk melakukan bisnis terhadap sektor ini. Faktanya di Indonesia ternyata menurut Global Muslim Travel Index di tahun 2019, Indonesia itu memperoleh peringkat pertama pariwisata halal tingkat dunia. Nah, ini didorong sama perkembangan digital yang dimiliki oleh Indonesia, kemudian didorong dengan pemanfaatan AI, teknologi-teknologi seperti itu, big data seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu tertarik dengan ini, teman-teman bisa mengambil datanya dari sosial media langsung. Apalagi sekarang ada Instagram ya. Di Instagram itu kalian bisa mengambil postingan yang berdasarkan pada wilayah tertentu. Jadi misal teman-teman ingin mencari market pasar ya tentang produk-produk gimana caranya, itu bisa mengambil dari data sosial media, dan data sosial media dapat ada API-nya yang bisa kita akses, yang bisa kita olah untuk bisnis kita. Nah, di report ini, Global Muslim Travel Index ini ternyata mereka memprediksikan juga di tahun 2026 kontribusi sektor pariwisata halal ternyata diperkirakan melonjak sebesar 35% dari total 300 miliar. Nah, di samping itu ya banyak ya bisnis yang bermunculan di era pandemik ini. Jadi tidak menjadi masalah bagi kita ketika kita dikasih sebuah wabah oleh Tuhan ya. Pasti ini memiliki semacam semacam pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, di sini ada juga bisnis yang harus dihindari ketika musim pandemi ini. Ini kayak bisnis-bisnis yang sifatnya itu bahan utamanya mereka adalah hutang. Bisnis dengan skema disebut dengan bisnis dengan skema debt financing. Kenapa ini harus dihindari? Jadi gini teman-teman, bisnis yang berbasis hutang, kalau kita lihat, masalah utama dalam bisnis adalah resiko.
bukan masalah sih, seperti concern utama dalam bisnis adalah resiko. Ketika kita melakukan debt financing, itu ibarat kita transfer resiko terhadap misal debitor terhadap kreditor, kayak gitu. Jadi orang yang misal bank terhadap penjual, jadi ditransfer resikonya. Dan si bank ini tidak mau tahu, mau nggak mau ya udah kalian harus membayar bunga segini dan fix, tidak boleh kurang gitu, tidak boleh lebih gitu. Ketika kalian gagal bayar ya udah nanti ada jaminan yang ditarik dan sebagainya. Nah, padahal yang kita lihat ya, return usaha yang kita miliki itu naik turun. Ada kalanya kita mengalami kenaikan, ada kalanya kita mengalami penurunan. Sedangkan pembayaran bunga itu fix. Kita harus membayar segini terus. Ketika musim bagus ya bayarnya segini, ketika musimnya jelek ya bayarnya segini. Nah, di sini misal musim pandemi itu di daerah sini. Ya, kita masih ini asumsi tidak ada intervensi dari pemerintah ya. Nah, ini bisnis yang harus dihindari teman-teman ketika teman-teman mengalami di musim pandemi ini. Nah, terus model bisnis seperti apa sih yang kompatibel ketika musim pandemi ini? Nah, ketika musim pandemi ini, bisnis yang paling kompatibel ialah bisnis bagi hasil. Bagi hasil itu gimana sih? Ini ya tadi ya balik lagi ke resiko. Bagi hasil ini ibarat itu sharing resiko. Ketika kita mengalami kerugian ya di sharing bagi hasil. Ketika kita mengalami keuntungan yang tinggi ya juga dibagi hasil. Nah, makanya dia mengikuti pola return usaha yang ada. Ketika naik nanti bagi hasilnya terhadap bank, terhadap P2P, terhadap deposan juga naik. Terus ketika turun juga turun. Nah, ini konsep ini sangat kompatibel ya ketika kita ada di musim pandemi ini yang mayoritas itu mengalami penurunan, ya bagi hasilnya juga turun, ketika naik juga harus naik. Nah, konsep ini disebut dengan konsep akad musyarakah, konsep bisnis musyarakah, bisnis model musyarakah. Kalau yang sebelumnya ini yang kita kenal adalah konsep bunga. Nah, ada hal yang unik dalam konsep musyarakah ini. Jadi gini, teman-teman itu punya challenges untuk melakukan entrepreneurship, untuk kayak mengembangkan diri gitu loh. Kalau kita pengen mengembangkan diri dan kita pengen mendapatkan return yang lebih tinggi, itu bisa berlaku di konsep musyarakah tadi. Itu kayak gimana sih bagi hasil ini? Itu gini, misal kontribusi ini ada dua kurva ya. Yang satu adalah kurva share of profit, jadi profitnya berapa, ini kurvanya. Terus ini adalah kurva kapital. Kalau di ekonomi itu at work box. Nah, ini gini konsepnya teman-teman. Di titik ini, si OF ini dia berkontribusi terhadap modal sebesar 25. Dan dia harus memperoleh profit juga 25%. Sedangkan si I ini mendapatkan modal, dia berkontribusi modal 75%. Harusnya dia juga harus memperoleh 75% return-nya gitu. Nah, namun kalau si OI atau si OF ini melakukan semacam upaya yang lebih, dia bisa memperoleh sampai return profitnya itu 60% di sini. Padahal kapitalnya itu adalah 25%. Nah, sedangkan si OI-nya yang tanpa kontribusi ini bisa 40%. Nah, di area seperti daun ini adalah area bagi kita yang ingin melakukan effort lebih. Nah, itu dibolehkan dalam Islam. Jadi semakin banyak effort yang kita lakukan, semakin entrepreneurship yang kita jalankan itu semakin bagus, maka semakin banyak juga return yang kita peroleh. Nah, makanya konsep ini tuh kompatibel gitu loh ketika di musim pandemi ini banyak sekali kebutuhan darurat kayak semacam kebutuhan pokok masyarakat itu belum terpenuhi, dan dengan konsep ini, dengan effort yang lebih, dengan insentif yang tinggi itu bisa diperoleh.
Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada mungkin kesalahan. Saya menerima kritik dan diskusi pada teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.